mendatangi ilmu dengan niat yang saleh, dengan niat yang salehah, dengan niat yang baik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Nabi Musa nyari tanya. Cirinya apa? Kata Allah, gampang. Bawa ikan. Taruh di wadah. Wadahnya ikan itu kalau bahasa Korea namanya tolok. Kempis. Apa nih ngarannya? Kempuh wadah ikan itu. Taruh situ. Nanti kalau ikan itu hidup, di situ orangnya. Berangkat Nabi Musa. Nabi Musa ngajak siapa? Ngajak muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun. Nabi. Ya, kemudian menjadi nabi. Berangkat tuh. Di tengah jalan kata Nabi Musa. Idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Yusha, kita tidak akan berhenti berjalan. Kita tidak akan berhenti mencari ilmu. Kita tidak akan berhenti terus sampai kita ketemu tempat pertemuan dua lautan tersebut. Oh, orang ngaji itu butuh semangat. Dan ngaji nggak ada semangatnya. Kadang-kadang dengan semangatnya itu orang dinaikkan derajatnya melebihi orang yang lain. Ya. Kata Nabi Musa, kita tidak akan berhenti berjalan. Sekalipun harus berpuluh-puluh tahun. Bahkan sekalipun 80 tahun kita jalan cari. Sampai ketemu tempat pertemuan lautan itu. Sampai ketemu orang yang diperintahkan dicari itu. Orang dulu. Ya. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari itu berangkat menuju ke Mesir. Menemui Abdullah bin Unes radhiyallahu anhuma hanya untuk mengambil satu hadis. Itu perjalanan naik onta 1 bulan. Dari Madinah berangkat menuju ke Mesir naik onta sebulan. Untuk apa? Untuk tanya satu hadis. Untuk tanya satu hukum. Untuk tanya satu ilmu. Berangkat sekian jauh. Semangat. Ini sekarang hilangnya ilmu itu kan hilangnya semangat. Diangkatnya ilmu kan orang udah gak punya semangat lagi terhadap ilmu. Dan orang itu kalau sudah tahu lezatnya ilmu, dia akan melupakan semuanya. Kita kan nggak merasakan lezatnya ilmu. Jadi ketika orang sudah sampai kepada titik merasakan lezatnya ilmu, maka tidak ada yang lebih menyenangkan mereka selain ilmu. Dulu tuh para ulama itu ya, itu mutolaah dari semenjak Isya, saking asiknya baca kitab, asiknya ngaji, sampai tidak terasa adzan subuh. Nah kita mengaji sih bolak-balik lihat jam, bolak-balik ndeleng HP. Jam berapa ini, jam berapa ini. Itu saking asiknya ngaji dari ba'da Isya tidak sadar kecuali adzan subuh. Ya Allah, wis subuh. Ngaji 10 menit angob telung balen. Wow. Orang dulu punya himmah. Ya. Dulu itu ada seorang ulama di malam pertama coba. Baru menikah. Menikah dengan pengantin baru, malam pertamanya. Kata keluarganya, kita kerjain. Kerjanya apa? Dia lagi nyari kitab ini. Nanti begitu dia lewat ruangan itu, taruh kitab itu di meja. Begitu dia mau jalan menuju kamar istrinya, malam pertama, ambil itu taruh kitab itu di situ. Istrinya nunggu di kamar, selesai malam udah akad dia jalan. Begitu melewat meja dia ngeliat kitab. Kitab yang dia cari. Dia berhenti, dia baca itu sampai adzan subuh. Kalingan namun pengantin baru. Lupa kalau malam itu malam pertama. Saking asiknya ngaji. Tapi nggak ada sekarang. Nggak santri, nggak bukan santri. Ya, apalagi yang bukan santri, yang santri saja udah kerasan, pengen ngaji gancang beres. Mau ngaji kok gancang beres. Mau ngaji gancang beres, ngaji bidewek, beres cepet. Ya. Amdiyah hukuba. Kalau enggak, kita jalan walaupun bertahun-tahun. Dulu berangkat dari satu pulau ke pulau, satu negara ke negara. Kata Nabi, utubul ilma walau bisin. Walaupun tempat yang jauh sekalipun, iklim ba'idah,
menunjukkan tempat yang jauh sekalipun. Bukan berarti harus ngaji ke Cina, tapi sekalipun tempat paling jauh sekalipun, carilah ilmu itu. Nah, maka jangan berhenti orang cari ilmu. Lah kita mah ngajinya semini baru ngerasa cukup. Masya Allah. Ya. Nah mereka jalan tuh, Nabi Musa dan Yusha bin Nun bawa ikan. Ikan ini, iwak ini sangu. Satu riwayat ikannya itu ikan mati. Satu riwayat ikan bakar. Satu riwayat ikan asin. Jadi iwak mati, iwak yang mau dimakan. Berangkat. Sampai di tengah perjalanan mereka ketemu di satu batu besar. Istirahat di batu, tidur. Ya. Nah ketika tidur, ya, ketika Yusha bin Nun wudu, ikannya itu lepas. Mencolot sing, iku iwak satu riwayat terus dipangan sesigar. Itu ikan sudah dimakan separuh, urip maning. Keluar dari tolok, keluar dari kempis itu, loncat ke air. Jadi satu besar pinggir laut, jadi tempat ketemu lautan, apa namanya? Gosong itu, apa namanya gosong itu? Selat. Di situ istirahat, turu, ya. Tiba-tiba ikan itu loncat ke air. Satu riwayat bahwa Yusha bin Nun dan Nabi Khidir dan Nabi Musa berwudu. Di situ ada ma'ul hayah. Wudu di air kehidupan. Nah air itu nyiprat ke ikan itu. Maka ikan singkari separuh, orang panik, jebok loncat. Dan hebatnya ikan itu begitu loncat di air, pluk. Itulah air itu ngebelah. Sigar kok. Jadi banyu ini kok, ya gaya selat, gaya celah. Ikan ini lewat. Lah ke banyu ini. Kejebok. Jadi membuat celah, bawahnya mendadak jadi keras. Kayak dedalan. Yusha bin Nun tahu sebenarnya bahwa ikan itu loncat. Cuman kaget. Kok ikan singkari sesigar urip mati? Ikan yang tinggal separuh kok hidup lagi. Kok ikan bakar hidup lagi? Bukan cuma hidup berenang. Dan airnya kemudian membelah itu air. Membentuk seperti jalan. Kemudian bawahnya menjadi keras. Kaget. Saking kageti kalingan dongeng ning Nabi Musa. Bahwa ikannya itu udah lepas. Padahal Nabi Musa diberitahu. Kalau ikan itu hidup. Keluar dari tempat. Disitulah orang itu namanya Khidir itu ketemu. Ya, Masya Allah. Ya. Ayo, orang cari ilmu tuh godaannya banyak. Ujiannya banyak. Oh, nggak usah diuji. Nanti diuji sama Nabi Khidir. Ya. Namanya ujiannya banyak. Kalau nggak pengen dapat ujian banyak, jadi wong bloon. Nggak diuji. Pelangap, pelongo, konon doang. Orang berilmu tuh ujiannya banyak. Apalagi nyantri, ujiannya banyak. Yang belajar, ujiannya banyak. Kenapa? Karena setan itu paling gak senang dengan orang ngaji. Maka dibuat berbagai gangguan. Belum Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tes kepada kita. Sidqun niyatina. Benar tidak niat kita itu mau ngaji? Oh, ya. Benar orang ngaji. Katanya pengen ngajinya streaming, jauh dibuka-buka. Katanya libur pengen tetap ngaji, ya buktinya tiduran. Ya. Mau godaannya banyak. Ini mana kalau godaan santri megatelan. Ini orang yang gede-gede, yang tua-tua ini kalau ngaji, Masya Allah, godaan segala-gala. Belum ngaji, rabi wis dandan, itu kan repot. Ya. Ngaji rabi. Ya. Berangkat ngaji, rabi nyekeli sarung. Harus itu ngaji. Nyekeli sarung itu sarung laki nih. Nyekeli sarung dewek itu sarung laki nih. Mudahan. Kenapa? Oh, ilmu itu istimewa. Kalau orang pengen mencapai istimewa, berat ujiannya. Lihat orang yang mencari mutiara. Dia harus menyelam ke lautan. Sekian ratus meter di kedalaman. Berat menghadapi tekanan di dalam laut.
belum oksigen segala macam, belum tantangan hewan lautan di dalam, dia masuk ke dalam mencari apa? Mutiara. Ilmu lebih berharga dari itu. Maka ketika orang itu melewati ujian itu, maka dia dapat ilmu.